Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pintu wallet atau LMB dari salah satu request teman kita mengenai LMB. Jadi proses pemancingan dalam suatu gedung itu diawali dan dimulai dari LMB. Disitulah letak suara pancing. Dalam proses pemancingannya sebaiknya menggunakan satu lubang pintu saja. Jadi proses pemancingannya itu sebaiknya menggunakan satu pintu saja. Ini misalnya kita ambil dasar untuk rumah monyet, ya kan, rumah monyet 4x4. Anggap saja ini juga bukan rumah monyet, misalnya ukuran 4x12, 4x8, seperti itulah sekiranya. Jadi ini dimasukkan agar wallet bisa berkonsentrasi gitu. Jadi sebaiknya kita itu menggunakan satu LMB ini saja. Ya, kalau ukuran ini saya bikin sampel gambar rumah monyet ya, tapi anggap saja ini juga bagian daripada bangunan yang bukan rumah monyet. Enggak saja di belakangnya ada, cuma ini lebih mudah saya menjelaskan, satu gambar bisa untuk 2-3 maksud. Selain itu terdapat lebih dari satu lubang pintu dapat merangsang wallet untuk keluar dari pintu yang lain. Jadi bila kita membangun sarang burung lebih daripada 2 pintu, lebih daripada satu pintu maksudnya, maka justru ini akan merangsang wallet untuk keluar kembali gitu dari pintu yang lain. Apabila jarak antara pintu ini berdekatan tentu akan menghambat proses adaptasi. Nah, bila lebih daripada satu pintu antara ini dengan ini berdekatan, justru nanti akan menghambat proses adaptasi. Nah, yang saya buat ini adalah standar, tapi nanti biar saya jelaskan dulu. Yang terlihat yaitu justru wallet masuk dari lubang satu dan segera keluar dari lubang yang lain. Nah, bila itu terjadi, bagaimana mungkin wallet akan melalui proses adaptasi ke gedung kita secara baik? Bahkan proses adaptasi ini mungkin tidak akan pernah terjadi bila salah memposisikan atau kurang tepatnya memposisikan LMB yang lebih daripada satu. Nanti kita akan jelaskan di sesi gambar ini. Mengenai ukuran, semakin besar LMB maka itu akan semakin baik. Tapi kita bisa buat standar untuk ukuran bangunan-bangunan yang kecil agar kita mudah meredam cahaya, mengatur pencahayaan, ya kan? Cukup 40x60 sudah. Karena apa? Bila ukuran pintu atau LMB ini yang sempit, kadang membuat wallet itu harus tampak berulang kali masuk tapi gagal. Tampak berulang kali gagal masuk. Sehingga ya memang ada orang merasa bangga dengan di depan LMB-nya wallet ramai berkumpul. Padahal wallet ini mau masuk akibat panggilan daripada suara tadi, karena LMB yang sempit. Akhirnya wallet ini mau masuk mengalami keraguan, sehingga berulang kali untuk masuk, ya takut masuk sayapnya kena misalnya begitu ya kan. Ini kita bicara logika aja yang masuk akal dan rasional gitu, karena otak kita di dunia ini sangat mudah menerima hal-hal yang logika dan rasional. Jadi yang lebih penting dalam menentukan ukuran pintu masuk adalah harus disesuaikan dengan luas gedung. Maka tadi dijelaskan disesuaikan dengan luas gedung. Sebab ukuran pintu juga berkaitan langsung dengan pengaturan cahaya yang masuk ke dalam gedung. Ya, untuk ukuran pintu yang normal pada awal proses pemancingan, ya jangan terlalu besar juga, ya buat aja ukuran 40x60. Dengan ukuran pintu seperti ini, ya, walaupun burung bersamaan masuk 3-4 ekor bisa, sekaligus bisa. Nah, itu
kalau kita menggunakan keuntungan daripada menggunakan satu lubang pintu. Pertama, ya tentunya pintunya yang standar ya, 40-60 minimal. Wallet bisa konsentrasi, wallet bisa langsung mengakses ruangan, wallet bisa langsung mudah adaptasi, wallet tidak mengalami keraguan untuk masuk, ya kan. Tentunya juga bisa kita meredam cahaya bila pengaturan LMB disesuaikan besarnya. Terus bagaimana jika menggunakan 2 LMB? Nah, ini ada rumusnya. Ini kita buat rumusan. Anggap gedung kita misalnya 4 kali 10, 4 kali 12 atau 8-12 ya kan. Tentunya kita ambil yang benarnya. Ambil yang benarnya, mendekati kebenaran atau yang mendekati kebenaran ya gitu, yang sedikit lebih tepat. Karena referensi lah, kita bicara referensi ya kan. Nah, kita ambil bahwa POIT sebelah kiri artinya rumah monyet sebelah kiri. Maka yang tepat adalah peletakan 2 LMB. Misalnya kita menggunakan LMB 60-80, dari atas 70, dari samping 70. Ini 4 kali 4 rumah monyetnya. Maka yang tepat adalah LMB yang kedua tuh sebelah sini. Tetap usahakan tetap sejajar dengan LMB yang di depan utama, ya minimal 70 sama, atau di tengah-tengah LMB boleh. Nah, ukurannya kita ambil 30-40. Apa sih gunanya dinding ini yang sedikit ini? Ini agar wallet tidak langsung keluar jika dia masuk. Dan kenapa kita simpan di sebelah kiri? Karena wallet ini kecenderungannya ke kanan, bila kita ke kiri jadi wallet tidak langsung keluar. Kalau kita taruh di kiri ya kan, wallet masih bisa adaptasi 1 kali 2 kali putaran. Tapi bila kita letak di sebelah kanan LMB keduanya, maka wallet, karena wallet ini kecenderungannya belok kanan masuk, lebih mudah gitu, maka wallet bisa langsung keluar ya kan. Nah, ini kurang tepat. Nah, lebih bagusnya bila ingin menggunakan 2 LMB. Keuntungan 2 LMB ya belum saya sampaikan. Keuntungan 2 LMB ini terjadinya putaran burung. Terjadinya siklus putaran burung di RBW kita, maka wallet-wallet yang tidak mendengar suara yang dari gedung kita, ya kan? Karena ada putaran burung, justru wallet ini akan timbul penasaran dan ikut mendatangi sumber daripada putaran burung. Nah, itu keuntungannya 2 LMB. Tapi dengan syarat itu tadi ya harus benar peletakannya. Ini untuk rumah monyet 4 kali 4 atau gedung 4 kali 8, kan yang lebih panjang lagi. Ini mendekati. Nah, jika ya kan, jika POIT-nya berada di sebelah kanan misalnya, ya kan, misalnya ukuran 8-12, kan tentunya jika POIT sebelah kanan kan jadinya susah dong. Jadinya susah. Nah, ini jelas gedung tersebut ke depannya jangka panjangnya akan mengalami stagnan. Tapi itu jika posisi rumah monyet di sebelah kanan atau POIT di sebelah kanan. Bila kita buat 2 LMB, nanti justru walletnya akan cepat keluar. Jadi bagaimana yang tepat posisi LMB yang ini? LMB yang ini pindahkan posisinya di sebelah sini. Nah, pindahkan posisinya di sebelah sini. Sorry. Nah, ini yang tepat. Ini yang tepat. Sorry. Karena sambil merekam sambil gambar. Bila rumah monyet kita di sebelah kanan atau POIT kita di sebelah kanan, atau gedung ini tanpa rumah monyet misalnya, tapi di sebelah kanan LMB kita, maka usahakan salah satu LMB kita ini berada di sebelah kiri. Ya, tetap LMB utama itu harusnya berada di sebelah kiri
atau dan menyambut burung pulang. LMB utama itu adalah LMB tempat menyambut burung pulang. Nah, bila memang harus terpaksa seperti ini, ya kan, dan rumah monyet kita atau posisi pot kita di kanan, buat aja seperti ini. Walet masuk, karena jauh jadi putaran, karena walet masuk ini tidak mungkin putarannya kecil dan jadi besar, maka walet masuk akan melambat. Lambatnya walet di dalam itu akan cepat, dia akan mudah merespon dengar suara dari tarik dari poit. Bila kita simpan di sini LMB 2-nya, maka dia tidak sempat mendengar suara yang dari tarik, suara tarik yang ada di bawah. Nah, bila kita letakkan di sini, maka dia akan masuk dan akan melambat untuk keluar dari LMB keduanya. Ya, usahakan satu saja di sini Twitter, konekkan dengan SP utamanya di sini, konekkan aja salah satu, seperti itu. Bagaimana dengan ukuran rumah monyet 3x4? Nah, penjelasannya kurang lebih sama. Ukurannya seperti ini. Boleh 40x60 atau 60x80 seperti ini. Karena ini ukurannya 3x4, ya kan? Maka di sini jaraknya 140, sini 70. Ukurannya 30x40. Ini yang mendekati kebenaran. Bagaimana yang di sebelah sini? Ya sama juga tadi. Bila kita buat lebih jauh lagi, ya kan? Justru waletnya akan mudah keluar. Makanya kita standarkan. Nah, tapi yang lebih benar sama seperti yang 4x4 di sini. Yang benar adalah di sini. Nah, ini ukurannya 30-40 saja. Nah, tapi saya dan teman-teman semua tidak menganjurkan untuk menyimpan LMB di sebelah kanan, karena akan lebih memudahkan walet keluar. Jadi kita tetap prioritaskan menyimpan LMB keduanya tuh menjauh dari LMB utama, agar walet ini masuk tidak keluar langsung, walet tidak sempat keluar langsung. Jadi kalau seperti ini dia akan putarannya seperti ini. Nah, masuk, ya kan, nah, sempat mutar berapa kali baru keluar. Kalau yang disimpan di sebelah sini, masuk langsung keluar, masuk langsung keluar. Ini pun penghambatannya, progresnya tidak terlalu jauh beda dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Terus bagaimana dengan poit 3x3 atau rumah monyet 3x3? Ya sama, kita kembalikan ukurannya normal seperti ini, 70-70. Ini juga sama, misalnya 40-40, ya kan. Dan ini juga. Mengenai alasan pencahayaan apa itu sudah saya jelaskan di YouTube saya selanjutnya, teman-teman bisa menonton semua. Nah, ini LMB yang kedua yang kurang tepat bila poitnya 3x3. Intinya jangan menyimpan LMB kedua di sisi kanan, sedangkan LMB utamanya sudah benar di sisi kiri. Jangan menyimpan LMB keduanya di sisi kanan, tapi simpanlah juga di sisi kiri. Sama halnya dengan ukuran 2,5x2,5. Nah, untuk 2,5x2,5 ya kan tetap sama, cuma di sini lebih kecil, 30 cm 70 cm. Ya kan? 30 cm 70 cm. 70 cm-nya ini adalah untuk mensejajarkan. Kalau di sini lagi simpan, walet langsung keluar lagi. Nah, kalau di sini walet agak lambat keluar karena kecenderungan walet kita sama-sama tadi paham ke kanan, jadi kita ke kirinya walet agak lambat. Sehingga walet, kenapa LMB kita besarkan? Karena ini poitnya kecil, maka sebaiknya LMB dibesarkan. Bahkan kalau mau ukuran 1,5x1,5 LMB pun boleh, 1,5x1 juga bisa, tidak ada masalah. Nah, untuk daerah-daerah sentral yang memiliki rumah monyet, ya kan, syukur-syukur rumah monyetnya sudah standar 4x4, bikin saja LMB sebesar-besarnya, 1x2 misalnya. Nah, itu lebih bagus. Karena apa? Rumah monyet adalah satu penghambat, satu poin penghambat
untuk walet bisa langsung adaptasi. Coba gedung yang tidak punya rumah monyet, walet itu langsung bisa masuk ke nesting room. Artinya walet sudah bisa adaptasi awal. Sedangkan gedung yang memiliki rumah monyet, wah ini sebenarnya sudah saya jelaskan di rumah monyet video selanjutnya. Sedangkan yang rumah monyet ini walet baru adaptasi di sekitar rumah monyet, belum masuk ke ruangan gitu. Nah, dan kerugian-kerugian lainnya daripada rumah monyet. Tapi solusi rumah monyet adalah bagaimana sebaiknya dimaksimalkan. Bila kita masih mempertahankan rumah monyet kita, ya kan, mempertahankan yang ada, maka perbesarlah LMB agar walet tidak ragu-ragu dan mudah adaptasi. Untuk mengenai pencahayaan ada namanya SCAD dan LAR atau tata ruang. Demikianlah teman-teman semua penjelasan dari saya penggunaan 2 LMB yang tepat, yang benar. Kenapa saya katakan benar? Karena ini adalah standar dari saya. Jika teman-teman ingin mengikutinya, alhamdulillah. Jika tidak dan ada perbedaan di sini, itu bagian daripada variasinya, seninya daripada sebuah ilmu. Nah, kita tidak perlu saling menjatuhkan, saling merendahkan. Ya, masing-masing kita punya referensi, pengalaman, dan uji kaji di lapangan. Berdasarkan referensi yang banyak, kecenderungan, maka kita buat kesimpulan dan kita bisa jadikan standar. Kalau saya memiliki standar, artinya saya memiliki ilmu yang baku, ya kan, yang bisa saya pertanggungjawabkan, yang bisa saya pegang, karena itulah saya. Kalau kita tidak ada baku dalam suatu penerapan ilmu, yaitu akhirnya nanti orang lihat ini ikut ini, lihat ini ikut ini, akhirnya tidak jelas yang mana mau diikutin. Nah, itu maksudnya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kepada petani walet pemula dan buat yang senior-senior. Kalau kita ada perbedaan, itu adalah bagian daripada seni. Itu bagian daripada seni, ya kan? Karena perbedaan itu menjadikan kita memiliki perbendaharaan ilmu. Kan tadinya kita cuma satu saja ilmu yang kita miliki, karena ada yang berbeda maka jadi 2 ilmu yang kita miliki. Oke teman-teman semua, demikian penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Doakan saya selalu sehat sehingga saya selalu bisa berbagi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.